Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu memberkati kehidupan kami, menyertai hidup kami. Hingga sore hari ini kami kembali bisa bersekutu bersama dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena itu kami menyerahkan persekutuan kami sore hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah hidup kita butuh yang namanya harapan. Namun sayang sekali di dalam dunia ini, harapan yang diberikannya seringkali adalah harapan yang palsu. Karena harapan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu mari kita letakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian ini. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara dikasih Tuhan, jalan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu silih berganti, suka dan duka, cerah dan hujan terkadang ada. Tetapi di dalam segala hal, di dalam cuaca yang cerah maupun di tengah badai, di situ kita percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita, melindungi kita, memelihara kita. Karena itu, jangan menjadi orang yang mudah menyerah, tetapi jadilah orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah pujian ini juga akan mengingatkan kita untuk selalu bersemangat berserah pada Tuhan. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita mohon Tuhan pimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terangilah hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini sungguh-sungguh bisa kami mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah pengharapan dalam kehidupan. Saudara, setiap orang pasti butuh yang namanya pengharapan untuk menjalani hidupnya. Suatu ketika saudara ada seorang anak muda bernama Mor. Dia terkenal sebagai dokter ahli bedah yang pokoknya di tangan dia semua pasien-pasiennya itu selamat atau berhasil sembuh dari penyakitnya. Namun saudara, kalau kita menengok kehidupan Mor 20 tahun sebelum dia menjadi dokter. Dia tadinya adalah seorang anak muda yang dimasukkan ke dalam penjara karena suatu kasus tentang perkelahian remaja dan lain sebagainya, saudara. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia diputuskan oleh kekasihnya menikah dengan orang lain. Pokoknya dia putus harap, saudara. Dia mau cari kerja untuk hidup sulit karena dia sudah punya status sebagai narapidana. Sampai suatu hari kemudian dia putuskan untuk merampok satu rumah, saudara. Dia punya selidik di sebelah selatan pemukiman dia itu ada pemukiman rumah-rumah di mana orang tua atau orang-orang dewasa dari pemukiman itu mayoritas bekerja dari pagi sampai menjelang malam. Akhirnya dia putuskan untuk masuk satu rumah. Hari itu dia sudah congkel rumah itu, dia masuk dalam rumah itu, saudara. Dia bertemu seorang anak di dalamnya. Dia kaget, saudara. Tetapi kemudian dia cari tahu anak ini ternyata buta, tidak bisa lihat. Akhirnya dia berbohong, saudara. Dia berkata, aku salah seorang teman dari ayahmu. Tadi ayahmu titip aku kunci supaya aku masuk ke tempat ini menemani kamu. Wah, anak ini senang sekali. Dia bilang, perkenalkan, nama aku Kay. Hari ini paman akan bermain denganku ya. Hari itu Kay gembira sekali dia dapat teman untuk menemaninya. Dia tunjukkan kemahiran dia untuk main piano. Jadi walaupun matanya buta, dia bisa main piano. Mor sangat tersentuh, saudara, dengan tingkah laku dari anak ini. Lalu Kay mulai menggambar. Dia katakan, paman, bisa nggak ceritain saya bagaimana sih matahari itu? Karena saya nggak bisa lihat matahari itu sebenarnya bentuknya bulat, segitiga, atau segi empat. Lalu kemudian Mor dengan penuh kasih dia tuntun Kay keluar rumah untuk merasakan sinar matahari di kulitnya. Dia katakan matahari itu seperti ini, hangat, memberikan semangat dan hidup untuk kita. Wah, Kay senang sekali, saudara. Dia bercerita banyak hal yang dia lakukan selama dia di rumah kepada Mor. Sampai akhirnya Mor ini lupa kalau tadinya dia masuk rumah ini untuk merampok. Setelah dia sadari, dia nggak tega, saudara. Dia sudah terlanjur menaruh kasih kepada Kay yang kecil ini, yang masih berusia 8 tahun. Dia melihat cinta kasih Kristus hidup di dalam anak ini. Lalu kemudian sebelum dia meninggalkan Kay, dia tulis satu surat untuk orang tua daripada anak ini dan berkata, terima kasih kalian sudah menjadi orang tua yang baik, mendidik anak kalian walaupun tidak bisa melihat, tapi hatinya penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu bisa saya rasakan sekarang ini. Saudara, setelah keluar dari rumah ini, Mor kemudian mengambil satu keputusan. Dia punya pengharapan kembali dalam hidupnya. Saya mau menjadi dokter. Akhirnya dia tes masuk universitas kedokteran dan dia diterima di sana, saudara. Dia lulus dengan nilai yang terbaik dan dia menjadi dokter ahli bedah terbaik di kotanya. Suatu hari untuk membalas cinta kasih Kay, dan kemudian Mor dan timnya, dokter Mor dan timnya ini mengoperasi mata Kay sehingga mata anak ini bisa melihat kembali keindahan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
cinta dan pengharapan. Itu satu kekuatan yang besar di dalam hidup kita, yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh Dr. Moore, merubah hidupnya menjadi lebih berarti dan bermakna bagi sekitarnya. Saudara, ada yang mengatakan bahwa hidup ini bagai musafir, kita ada dalam perjalanan untuk mencapai garis finish kita. Ada yang lebih cepat mencapai garis finishnya, ada yang agak lama, ada yang lebih lama. Tapi seberapa lama pun kita berjalan, toh tetap akan mencapai garis finish. Persoalannya, saudara, kita mengakhirinya dengan baik enggak? Ada yang masih di dalam tengah perjalanan, merasa kelelahan. Kadang-kadang hidup ini memang melelahkan, saudara. Begitu banyak hal yang harus kita bereskan dalam waktu yang singkat. Ada yang mulai merasakan putus asa. Ada yang mulai merasakan hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Baik itu dialami di sekitarnya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan rekan-rekannya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, saudara. Kelelahan, putus asa, kesakitan, kadang-kadang membuat banyak orang mulai merasa menyerah saja, burn out, kehabisan energi untuk melanjutkan perjalanan. Lalu saudara, apa yang dilakukan ketika hal itu terjadi? Ada yang mulai mundur dari imannya, dari pelayanannya. Ada yang mulai mengambil langkah untuk meninggalkan Tuhan. Ada yang mulai mengambil langkah untuk mengakhiri saja hidup yang tidak berarti itu. Padahal sebenarnya Tuhan ciptakan kita dengan begitu mulia dan berarti, saudara. Saudara, ada seorang pendeta muda yang bernama Pat Wilson. Saudara, di usianya yang masih sangat muda, Tuhan berkati dia dengan karunia yang luar biasa. Dan tahun 2002 dia mendirikan sebuah gereja dengan 7.500 jemaat, saudara. Bukan hanya gereja yang dia dirikan sekolah, rumah sakit, dan banyak lembaga-lembaga pelayanan lainnya. Tapi saudara, yang sangat mengejutkan bahwa di akhir tahun 2016, Pete menuliskan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada majelis gerejanya. Dia mengatakan, saya sangat stres, tertekan dengan semua pelayanan yang saya lakukan. Dan akhirnya dia mundur, saudara. Saya yakin bukan hanya Pete yang mengalami stres seperti ini. Ada banyak orang di luar sana. Mungkin saudara juga mengalami hal yang serupa. Putus asa, stres, tertekan, dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Belum ada tekanan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kita harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menuliskan surat ini juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil yang waktu itu sedang putus asa, nyaris putus asa, saudara. Lalu dia tuliskan surat ini. Bagaimana kondisi mereka? Mereka ada dalam tekanan seorang kaisar yang sangat kejam waktu itu, yang memerintah Roma dan sekitarnya. Kaisar yang sangat berpengaruh, yaitu Kaisar Nero. Kalau saudara baca di sejarah atau nonton kisahnya, kita dapati faktanya bahwa Kaisar Nero itu seorang kaisar yang kejam. Dia seorang kaisar yang paranoid, dia takut kalau ada orang yang berusaha merebut tahtanya. Dia tidak segan-segan membunuh, bahkan ibu kandungnya sendiri dibunuh, saudara. Karena dianggap mau merebut kekuasaannya. Dan bahkan sebagian orang berkata dia kaisar yang tidak waras. Saudara, dia suka menjadikan orang-orang Kristen sebagai kambing hitam karena dia tidak suka sama orang Kristen. Dia membakar seluruh kota Roma untuk menuliskan puisinya. Saudara, lalu dia menuduh orang Kristen sehingga mulai saat itu orang-orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya, dimasukkan dalam penjara. Bahkan sebagian dari mereka dijadikan tontonan untuk dipertandingkan dengan hewan buas seperti harimau, singa, dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah penganiayaan seperti ini, orang-orang Kristen zaman itu pastinya kehilangan mata pencarian mereka. Harta benda mereka, orang-orang yang mereka kasih, hidup tidak terjamin. Nyawa selalu terancam dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa, mereka tetap setia sama Tuhan. Apa yang buat mereka setia? Karena mereka punya pengharapan dalam hidup mereka. Pengharapan seperti apa yang dimiliki jemaat Tuhan ini? Yang pertama di sini dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa dasar daripada segala pengharapan itu
hanyalah kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15, 14 dan seterusnya dikatakan, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah pemberitaan Injil kami. Sia-sialah iman kami dan sia-sia semua apa yang kami lakukan. Tapi karena Kristus bangkit, maka dia memberikan pengharapan dalam hidup kita. Saudara, dahulunya jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ini, termasuk salah satu daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu. Mereka hidup dalam kecemaran, dalam dosa, dan lain sebagainya. Sampai mereka menyadari hidup seperti itu apa gunanya. Tidak ada faedahnya. Lalu pemberitaan firman Tuhan itu datang sama mereka. Memberikan satu pencerahan sama mereka. Sehingga mereka mengerti betul bahwa hidup yang kita jalani ini selama ini sia-sia. Yang akan kita terima nanti hanya penghakiman dan juga penghukuman yang kekal. Kita butuh yang namanya keselamatan dari Tuhan. Dan karena Injil Tuhan itulah mereka kenal Yesus Kristus yang mati untuk mereka dan dibangkitkan supaya mereka beroleh keselamatan dalam Tuhan. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mengerti apa arti keselamatan. Mereka menjadi orang-orang yang mengerti pengorbanan Kristus dan penembusan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga saudara di dalam iman yang seperti ini, mereka tahu betul bahwa yang terpenting dalam hidup kita itu bukan lagi yang selama ini kita cari. Tapi yang terpenting adalah Kristus Yesus. Mereka tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus hanya untuk kesenangan sesaat mereka. Saudara, satu ketika ada seorang anak muda datang kepada pendetanya dengan menangis terseduh-seduh. Dia berkata, "Pak Pendeta, hidup saya sangat pahit sekali." Pak Pendetanya tanya, "Sepahit apa hidupmu, nak?" Dia katakan, "Pak Pendeta, bayangkan saya dipecat oleh perusahaan tempat saya bekerja, pacar saya tinggalkan saya, ibu saya dan orang tua saya mulai tidak menghormati saya, menghargai saya dan membanding-bandingkan saya dengan saudara yang lain." Saudara, lalu anak muda ini melanjutkan, "Yang tertinggal sekarang hanya Tuhan Yesus saja." Lalu Pak Pendeta ini bilang, "Itu sudah cukup untuk kamu. Cukup untuk kamu bangkit dan kembali meraih pengharapan dalam hidup." Saudara, betul. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak boleh kita tinggalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang harus kita pegang dalam hidup kita. Dan kalau ada Yesus, saudara, ada yang pernah takut untuk melangkah. Sekalipun terkadang kita tertatih-tatih. Kalau Yesus pegang tangan kita, tetap berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, saudara, realita daripada keselamatan itu adalah, realita daripada pengharapan itu tidaklah adalah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang keempat. Di sini dituliskan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Saudara, kata bagian di sini diartikan atau diterjemahkan dengan makna warisan. Saudara, dan saya pasti senang kalau terima warisan, saudara. Tetapi yang perlu kita sadari, warisan yang sejati itu bukan hanya berupa harta benda atau sederetan angka dalam rekening kita. Tetapi warisan yang sejati itu ketika kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Harta benda semua yang kita peroleh di dunia ini akan berakhir. Bukan berarti itu tidak penting, saudara. Tetapi jangan jadikan itu sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Suatu kali seorang pemuda dengan bangganya datang sama Tuhan Yesus. "Tuhan, aku sudah melakukan semua yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat. Aku sudah melakukannya sejak aku muda, tidak meleset satupun. Apalagi yang kuperlukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan bilang, "Pulang. Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang yang butuhkan." Pemuda itu dikatakan dalam firman Tuhan, pulang dengan hati yang sedih karena begitu banyak hartanya. Saudara, harta itu berkat Tuhan memang. Tetapi dengan bertambahnya harta kita harus waspada. Jangan sampai harta benda itu melencengkan hati kita daripada Tuhan. Sehingga kita yang tadinya adalah penerima warisan yang sangat berharga dari Tuhan itu, kemudian tidak jadi menerima warisan yang berharga itu. Hanya karena kita mulai melenceng fokus hidup kita. Bukan lagi menjadikan Tuhan yang sebagai nomor satu, tetapi harta, kedudukan, kuasa, dan lain sebagainya, saudara.
Saudara dikasih Tuhan, warisan yang dikatakan di sini oleh Rasul Petrus itu bermakna adalah pembebasan. Pembebasan dari dosa yang selama ini mengikat kita. Jemaat yang ada di Asia Kecil itu tadinya terikat oleh dosa. Semua keinginan hatinya adalah melenceng dari Tuhan. Melakukan kejahatan satu dengan yang lainnya. Sampai satu titik mereka merasa tidak betah lagi ada dalam dosa itu, saudara. Lalu mereka menerima pembebasan. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka, hanya pengorbanan Kristus yang bisa bebaskan. Lalu warisan yang Petrus katakan di sini juga bermakna keselamatan dari Tuhan. Tuhan berikan keselamatan bagi kita yang percaya sama Dia dan hidup yang kekal bersamanya di sorga nanti ketika kita jumpa sama Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya sesuatu yang kita terima nanti waktu kita mati. Tapi warisan di sini juga adalah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama kita berjalan di dunia ini bersama Tuhan. Saudara lihat kehidupan bapak-bapak beriman, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, saudara. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan sehingga kemanapun mereka melangkah, berkat Tuhan mengiringi mereka. Tetapi hati mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Saudara ingat kehidupan Yusuf, bukan hanya dia merasakan berkat Tuhan, bahkan tuan yang dia layaninya pun itu diberkati Tuhan karena Yusuf ada di sana. Ada orang yang diberkati Tuhan. Saudara dan saya rindu, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Sehingga kemana kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Rahasianya cuma satu, saudara. Terima bagian dari Tuhan. Terima warisan itu dari Tuhan. Taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan beserta kita, maka kita tidak perlu takut apa yang ada depan kita, menanti kita. Tuhan ada bersama kita, Dia ada di depan kita, di belakang kita, di samping kita, mengelilingi kita. Maka serangan apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti akan lindungi saudara dan saya. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Menjalani hidup ini tidak mudah, tapi kami punya satu pegangan yang teguh, yaitu firman Tuhan dan iman kami kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami melangkah sendiri, Tuhan. Biar kami terus ingat untuk melangkah bersama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan persekutuan tengah minggu ini di rumah masing-masing. Mungkin mereka ada bergumul dengan sakit penyakit, dengan keluarga, anak, dan juga pasangan hidup masing-masing. Tuhan sendiri yang hadir, memberikan solusi yang terbaik bersetiap jemaat-Mu. Kami juga bergumul untuk mereka, berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kesulitan ekonomi dan juga mungkin kesulitan-kesulitan yang lain. Tangan Tuhan yang penuh berkat itu kiranya memberkati setiap mereka, setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kami juga mengingat untuk gereja kami. Biar gereja ini senantiasa menjadi berkat dan terang Kristus melalui setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis, pengurus komisi dan jemaat yang ada. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya mereka dengan hikmat Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan juga ada kesejahteraan bagi bangsa ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan